transportasi dan transportasi. Yang namanya transportasi dari pindah ke tadi sampai nanti masuk ke berangkat itu caranya harus paling tidak pernah praktekkan gitu ya. Walaupun nanti juga Anda mungkin saat di pelayanan kesehatan akan menerima pasien-pasien rujukan. Iya. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Agus, saya staf dari PMI Pura. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan hari ini karena ini diminta tolong untuk Pak Pus untuk membantu mengajari teknik evakuasi dan pengenalan soal triase. Sudah nggak asing ya soal triase ya? Ya. Hah? Barusan? Barusan. Baik, saya akan mereview lagi ya soal triase ini. Ditanyakan belum riwayat? Nggak usah ya. Ini perawat ya, perawat. Iya, sebetulnya saya juga perawat juga. Ya. Lulusan 2018. Lulusan 2018 ya. Baik, untuk perkenalannya cukup sampai sini aja. Kita coba langsung saya mereview ya, mereview lagi soal status lajang kalau di luar. Ya, kalau di luar lajang. Tapi kalau di rumah punya istri sama anak. Sudah beristri ya, mohon maaf ya. Anak kelas 1 SD di SD Muhammadiyah, istri orang Kendal, perawat juga. Ya, cukup ya. Baik, kita mulai aja ya, nggak usah lama-lama soal masalah biografi, nggak penting juga masalahnya. Baik, triase yang perlu kita ketahui, triase adalah pemilihan korban ya. Kita pilih korban itu kalau korbannya banyak. Sudah kita ketahui semua. Pertama yang menjadi prioritas utama adalah warna merah. Proses yang kedua kuning. Pertama kuning. Proses yang ketiga hijau. Yang terakhir atau 0 itu hitam. Tetapi di dalam kondisi kita bicaranya konteks di luar rumah sakit ya. Contohnya di bencana. Kalau di bencana kira-kira kalau ada warna hitam sama merah, kemudian yang diambil dulu yang mana? Beneran? Udah pernah belum? Belum. Ya, banyak kalau pengalaman saya, pengalaman tugas saya pernah tugas di Palu sama di Sumatera. Itu kalau ada korban banyak, penolongnya panik, pasti yang diambil adalah warna hijau. Kenapa hijau? Ya. Kenapa hijau? Jangan sepaneng ya, kita relax aja. Ya. Kenapa hijau? Kebanyakan korban dengan warna hijau itu adalah orang yang heboh biasanya, histeris kayak gitu. Itu akan mengganggu atau mengecoh dari penolongnya. Makanya justru malah kebanyakan yang kita tolong adalah warna hijau. Yang kedua adalah warna hitam. Warna hitam dan merah ini hampir sama masalahnya. Ya, warna merah sama hitam itu hampir sama karena apa? Misal contoh dalam kasus henti napas henti jantung, kira-kira korban ini bisa dikatakan mati dan hidup. Kita udah tahu semua ya. Tingkat berapa ini? Dua. Ada ada berapa? Dua kematian. Nah, ada dua kematian. Apa aja? Kematian klinis sama kematian biologis. Ya itu yang menjadi perbedaan dua kematian. Kalau di kematian klinis ya itu yang bisa kita lakukan itu adalah henti napas henti jantung. Biasanya kalau di lapangan orang yang henti napas henti jantung itu bisa lebih menjadi prioritas pertama. Yang kedua adalah yang menjadi mempermudah ya, untuk mempermudah kita untuk membedakan warna merah, kuning, hijau, dan hitam itu adalah yang gangguan ABC-nya. Tahu ABC? Ya, airway, breathing, sama sirkulasi. Ini kalau korbannya banyak, kita hanya mengetahui ini aja dulu. Kalau tiga ini sudah terganggu, ini masukkan kategori warna merah. Ini untuk mempermudah kita memberikan label ya. Kalau di lapangan kita memberikan label. Ya, sampai sini clear? Nah, kemudian sekarang yang warna kuning ini biasanya adalah cedera-cedera mungkin memar, rosan patah tulang yang tertutup.
Tetapi di saat kita melakukan penanganan pada korban warna kuning, contoh kasusnya adalah patah tulang, itu bisa menjadi merah karena apa? Kira-kira? Warna kuning kan nggak ada perdarahan. Beda lagi kalau fraktur terbuka, nanti maksudnya warna merah hijau. Merah, katanya sudah tadi. Ya. Kalau sudah patah tulang terbuka, otomatis ada gangguan di mana? Di A, B, C, D, E, F, G. Di C, sirkulasi. Kumpulnya sumur kabel ini. Ya. Kalau warna kuning patah tulang tertutup, ya. Kalau merah itu patah tulang terbuka. Ini yang jadi resikonya biasanya kalau di dalam penanganan patah tulang tertutup bisa menjadi merah karena salah penanganan. Contohnya apa? Misalnya nih di lapangan ya, ini konteksnya di lapangan. Kalau kita di lapangan, kita tidak boleh mereposisi tulang. Karena apa? Khawatirnya nanti di saat kita mereposisi itu malah bisa menusuk jaringan kulit, akhirnya bisa itu ya. Bisa dibedakan ya, merah dan kuning. Kemudian sekarang ke hijau. Hijau itu kayak histeris, misalnya itu teriak, perasaan orang lemas itu maksudnya hijau. Ya, kalau hijau itu kita nggak usah prioritaskan. Misalnya nih, ini ada kemarin waktu saya ngisi, itu ada pertanyaan juga gini, kenapa kok nggak hijau dulu yang jadi prioritas? Sekarang gini, yang jadi permasalahannya, kenapa kok hijau nggak jadi prioritas? Ada ya, misalnya di suatu lingkaran ya, katakanlah di suatu lingkaran, ring pertama ini warna merah atau api, terusan mungkin nggak orang yang warna hijau, orang yang katakanlah sehat, mendekat ke api atau menjauh kira-kira? Otomatis akan menjauh. Itu tidak butuh pertolongan, dia akan otomatis akan menjauh. Beda dengan warna kuning dan merah, gitu ya. Ini yang kemarin sempat menjadi perbincangan di saat saya ngisi kayak gitu. Kenapa kok harus hijau dulu? Padahal hijau kan potensi hidupnya lebih tinggi, prosentase hidupnya lebih tinggi. Kenapa kok nggak diselamatkan dulu ini? Kayak gitu. Jadi saya memberikan simulasinya seperti itu. Kalau ada api, kira-kira orang dengan warna hijau ini mendekat atau menjauh? Akhirnya mereka bisa menerima kayak gitu. Ya, yang terakhir adalah prioritas warna hitam. Jadi kita tetap sediakan apa? Kalau warna hitam, kantong jenazah, nggak usah bingung ya. Kalau warna hitam otomatis kita cukup sediakan kantong jenazah. Sampai sini cukup untuk rasanya. Hanya saya mereview saja yang sudah sampaikan Pak Kos. Ada pertanyaan? Ya, baik. Belum. Sekarang kita maju ke evakuasi. Kita teknik evakuasi. Ada 4 teknik evakuasi. Sudah tahu semuanya? Sudah? Ya, coba pertama apa? Tekniknya evakuasi ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Lupa ya. Yang pertama lupa, yang kedua jelas, yang ketiga linglung ya. Yang pertama kita menggunakan satu penolong ya. Kita ada teknik dengan menggunakan satu penolong. Yang kedua 2 penolong, ketiga 3 penolong. Ini tidak menggunakan alat. Baru yang keempat kita menggunakan alat. Nah, ini ada beberapa alat yang perlu kita perhatikan juga di saat kita mengevakuasi. Ya, ada beberapa alat yang perlu kita perhatikan. Misalnya nih, korban dengan cedera tulang belakang. Kira-kira boleh nggak kita menggunakan tandukan pas? Karena apa? Kok bisa memperburuk? Kenapa? Karena apa?
Salah satu aja, jangan gembrembeng kayak tawon ya. Salah satu aja yang jawab, jangan gembrembeng. Karena apa? Coba kelompok sini. Siapa yang mau jelasin? Kenapa kok tidak boleh menggunakan tandukan pas? Karena apa? Jangan karena takdir loh ya. Karena apa? Karena wanita yang dimengerti. Ya. Karena bidangnya tidak datar dan keras. Ya, tandung kanvas itu bisa bergelombang atau lentur. Itu tidak boleh karena bisa memperparah kondisi korbannya, gitu ya. Disarankan menggunakan tandu yang keras. Contohnya apa? Pintu. Itu kalau di lapangan ya, pintu. Terus apa lagi? Papan, gitu ya. Kalau alatnya, nah, kalau yang sudah ada alatnya apa menggunakan? Apa namanya? Nama alatnya? Alatnya untuk mengevakuasi korban dengan cedera tulang belakang. Kalau korban biasa kita pakainya tandu kanvas. Nah, kalau korbannya cedera tulang belakang kita pakainya apa? Ada yang tahu alat ini namanya apa? Ini loh. Ini bukan papan selancar ya. Namanya apa? LCD. LSB. Spinal hood. Ya. Ada lagi alatnya. Satu lagi, apa lagi? Tandu skop atau skop stretcher. Ada, kemudian saya bawa. Nanti tak kasih tahu juga cara penggunaannya. Itu adalah tandu belah. Itu nanti tandu utuh bisa dibelah jadi dua, nanti diskopkan dari bawah. Itu ya. Terus lagi alatnya udah. Yang perlu kita perhatikan juga di saat kita mengevakuasi, selain kita memilah korbannya, sudah dipilah-pilah, kita evakuasi, yaitu adalah kondisi korbannya. Ya, jangan sampai nih, misalnya ada cedera pada kakinya, kita paksa evakuasi menggunakan satu penolong. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kita pakainya dua penolong. Ya, kayak gitu. Terusan kemudian yang perlu kita perhatikan adalah yang kedua, berat badan dari korban. Bukan maksud saya body shaming, enggak ya. Berat badan dari korban. Terutama kalau di saat kita menolong korbannya lebih besar dari penolongnya, ini akan membahayakan bagi penolong. Bisa timbul cedera pada tulang belakang dari penolong. Itu yang harus kita perhatikan. Misalnya nih, mengangkat korbannya besar menggunakan teknik 2 orang, kita nggak mampu. Jangan kita paksakan, kita pakainya teknik yang 3 orang. 3 orang nggak bisa, nggak mampu, kita pakainya alat. Ya, kayak gitu. Terus lagi yang perlu kita perhatikan di saat kita mengevakuasi adalah mekanika tubuh kita. Ya, di saat kita mengangkat, terutama di saat kita mengangkat, ya, ini misalnya korbannya, kita ngangkat korban itu jangan gini. Ya, kita harus jongkok. Jongkoknya bebas, boleh gini, boleh acak-acak gini, atau posisinya duduk gini, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak boleh menggunakan kekuatan punggung, tapi yang dipakai adalah kekuatan paha. Paha atau kaki sama aja ya, sama anggota tubuh kaki. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini yang menjadi repot saya. Kalau ngajari teknik evakuasi, kan kalian panitia semua, nggak ada yang laki-laki. Ada nggak temenmu laki-laki yang bisa kesini? Kira-kira? Jangan yang aku sih. Gini, gini aja. Jangan. Gini aja, nanti sebagai yang jadi korbannya siapa? Korbannya cari kecil, yang paling kecil aja. Pegang mana? Pegang.
Ya udah, nanti korbannya satu pegang, penolongnya satu dulu. Siapa yang bisa fitness? Nah, bisa fitness siapa ini? Tata. Nah, ya udah sini yuk. Nanti penolongnya tak ajari tekniknya aja. Saya enggak usah lagi gendongi pegangnya enggak. Repot saya ini. Ayo, pegang yuk. Gue sama video ya deh melu itu. Kayak masuk YouTube gue. Ayo. Pegang beratnya berapa? 33. Ayo, yang mau jadi penolongnya siapa? Boleh gak sih makan jajan? Nah, pegang tiduran aja. Terserah. Mademnya kemana, enggak apa-apa. Sana aja. Miring. Jadi kepalanya sini aja. Sana. Kepalanya dari bawah. Ya. Ya tidur aja enggak apa-apa. Iya baiklah emang. Ini. Apa re? Dari blok. Mudah mah. Ada semua deh soalnya ya. Pada masuk. Sekarang gini. Kita pastikan dulu ya, kalau kita mau menolong, kita mendekat dulu dengan korban, kita cek responnya dulu. Ya, kita pastikan cek respon. Ya, kita minta izin, cek respon sama korbannya. Duduk ikutin saya aja enggak apa-apa. Ya. Kalau bisa duduknya itu jangan omrong-omprong. Ya, tahu omrong-omprong ya? Nah, kita cek responnya. Mungkin korbannya lemas, kita tahu ya, kita tepuk-tepuk, kita kasih rasa nyeri. Kalau korbannya tidak ada respon, baru kita evakuasi bebas gitu ya. Kalau sudah korbannya respon, misalnya Mbak Vega ya, kita minta izin, mohon izin, saya boleh menolong Mbak Vega mau evakuasi ke tempat yang lebih aman. Kalau korbannya bersedia, kita evakuasi. Tapi korbannya kalau nggak bersedia gimana? Nah, itu nanti pribadi masing-masing ya, boleh kita tinggal, boleh kita paksa, gitu ya. Tapi kebanyakan kalau di tempat, kalau yang sudah di tempat bencana, itu saya belum pernah mendengarkan korban bilang tidak mau, pasti akan royoan minta bantuan pastinya ya. Kalau sudah, kita pegang tangannya. Jadi berdiri. Nah, tekuk dulu kakinya, tekuk. Serapat pegangan korbannya. Serapat mungkin dengan bokongnya. Nah, pegang tangannya, mendekat. Ini kakinya injak gini. Tahan. Nah, ini tujuannya, kelihatan ya, yang sana kelihatan ya. Sini enggak. Enggak, mendekat aja sini loh. Mendekat sini aja jauh-jauh. Hah? Ya udah biarin Mas. Kalau nanti kita tujuannya menginjak bukan untuk menyakiti tapi untuk mengunci. Ya, beda lagi kalau kita tidak injak, nanti di saat kita tarik ini akan dorot. Ya, tahu dorot ya, rosot. Ya, kita tahan kakinya gini, jangan gini. Pakainya yang bagian ini ya. Ya, enggak luka, luka malah sakit nanti. Yang sini, yang bagian bagian dalam. Tahan. Dan pegang gini kayak kuda-kuda. Ya. Maju lagi kakinya. Nah, maju lagi. Pegangnya jangan kayak nyekel pacare ya. Ya. Jangan. Pegangnya gini, merantai. Ya Kang. Ya. Kayak romantis banget tuh. Pegang, dudukin. Satu, dudukin. Dan nah, duduk dulu. Terus posisinya ini kaki ke belakang. Nah, tarik. Dua tarik, set, mendekat. Blek. Masalahnya kenapa saya nggak mau? Soalnya nggak dengan pelukan. Ya, tikap dulu. Lepas kakinya, lepas aja. Nah, tikap dulu, tapi dekat. Tidak apa-apa. Jangan ketawa, yang atas kuliah. Yang atas kuliah kan? Nah, jangan berisik, kita sama belajar soalnya. Kalau sudah mendekat, kita bebas. Kita mau misalnya
katakanlah ini tidak ada keluhan apa-apa ya, misalnya cuma lemes saja ya, cuma lemes saja. Kita mau gendong atau papa atau dipanggul itu tergantung penolongnya kuat dan tidaknya. Misalnya ini kita mau langsung gendong ya di papa, ini repot aku strateginya gimana ini. Ini di kakinya dibuka yang korbannya jangan mandiri ya korbannya itu nanti kita segel gini ini tujuannya untuk menjaga keseimbangannya korbannya, baru tangannya gimana aku ngerepot mulai merantai tangannya depan gini korbannya. Nah ini megangnya mau merepot bisa pakai kata-kata soalnya. Gak ana do masuk kabeh. Ini aja, langsung teknik dulu aja ya. Nanti yang satu nunggu kalau ada perawat. Bentar tak, biar anak perawat dulu. Hai guys, kita hari ini praktek. Ini yang punya vlog, dia yang praktek. Ya, kita ancang-ancang 2. Siap, dekatnya gini. Gini loh, lihat gini. Ya, ini pegangnya gini. Makanya saya nggak mau pegang kalian. Ya. Nah, ini kalau kita mau gendong, itu kalau evakuasi banyak itu butuh cepat ya. Nah itu gini, kita lebarkan kakinya. Set. Ini untuk menjaga supaya apa? Keseimbangan bebannya. Ambil gini. Perhatikan. Ini nanti nggak bisa saya ulangi soalnya. Ya. Terus kita masuk sini. Set. Nah, pelan-pelan ini ya. Pegangnya itu jangan sini, tapi pindah posisi ke si di atas si lemas punya BPJS ya. Ini pegang, ini kakinya itu semua kita rangkul. Set. Nah, baru diangkat. Set. Baru kita bawa, ya, kayak gitu. Itu yang sering kita pakai kayak gitu. Kalau enggak, biasanya kita langsung papa gini. Nah, ini pegang kakinya gini, lemas. Biasanya pegang gini. Nah, baru kita lari. Ya, oke. Nah, oke, ini nggak bisa saya ulangi soalnya. Oke, ya. Wes, makasih ya Rilya. Kita kopi tak beri kok. Gitu ya. Kita lanjut lagi. 2. Nah, misalnya jalannya, kenapa kok susah-susah harus kayak gitu? Misalnya jalan kayak gini. Nah, kira-kira nanti penolong saling injak nggak? Iya. Saling injak, nanti malah korbannya jatuh. Gitu. Oke? Nah, sekarang coba penolong sini, coba jalannya. Sambil bawa beban nggak? Jangan dulu. Oh iya dah, coba dulu. Bebas ya, antara kaki kanan atau kiri pun itu kesepakatan antara tim penolong. Maju dulu aja kakinya. Nah, kaki kiri maju. Kalau kita ngomandoni kayak gitu. Kaki kiri maju. Nah. Kiri maju. Lempar ke mau jalan kemana nih? Mau ke kiri berarti ya. Lempar kaki depan ke kiri. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini mau lempar jalan ke kanan, berarti kaki kanan dulu yang dilempar. 1, 2, 1, 2, gitu. Oke? Ya, sekarang coba bawa beban. Ya, yuk, hitung aja biar bisa serempak. Masukkan sampai siku. Kemudian, yuk. 1, 2, 3. Ya, terus. 1, 2, 3. Mas mampu kecut-kecut sih. 1, 2, 3. Oh. Kiri kaki kiri maju.
Yang tengah kurang maju kakinya, yang tengah kurang maju kakinya. Masih tidak soalnya. Alat yaitu adalah perbedaannya antara korbannya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau yang sudah-sudah, ya yang sudah-sudah itu korban yang masih hidup posisi kepala, misalnya nih mau jalannya ke sana, ya posisi kepala itu ada di belakang, ya tujuannya apa? Ada yang tahu tujuannya? Supaya yang penolong ke yang belakang, ya yang penolong belakang dua orang ini salah satu bisa mengawasi kondisi korbannya. Mungkin korbannya ujuk-ujuk henti napas, kita bisa memantaunya, atau paling tidak kita bisa ngecek nadinya saat kita mengevakuasi. Beda lagi nanti kalau kepalanya di belakang, nanti yang depan megang tandu bingung golek-goleki nadine, malah yang dipegang malah hidungnya nanti, ya kayak gitu perbedaannya. Kalau sudah meninggal bebas sebenarnya, kalau yang meninggal boleh kepalanya di belakang, boleh kepalanya di depan, gitu. Ya, kita coba praktekkan menggunakan alat. Dan ada juga perlakuan khususnya dalam menggunakan alat. Ada yang bisa langsung dinaikkan ke alatnya, ada yang harus kita skop, ada yang harus kita miringkan korbannya, kayak gitu. Ya, kita coba praktekkan satu-satu. Ini apa namanya tadi? LCD. Tahu apa ini namanya? Apa? Bukan bantal ya. Ini namanya head stabilizer. Ya, ini gandengannya sama LSB. Kalau ada LSB pasti ada ini juga. Ya, ini bisanya untuk menstabilkan kepala. Kalau nggak ada head stabilizer, kalau mau kita evakuasi pakainya neck collar. Ya, ini sama fungsinya untuk mempertahankan posisi tulang leher. Dan dia juga gimana tadi bicara kalau di TKP nggak ada itu apa? Jepit, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk penggunaan alat LSB ini nanti kita bisa ya. Kalau korbannya mungkin tidak ada gangguan tulang belakang, kita bisa langsung evakuasi taruh di atasnya. Tapi kalau ada gangguan pada tulang belakang, ya itu kita nanti miringkan korbannya posisinya. Seperti gini, kita butuh 4 penolong. Ini misalnya saya dan teman ya ini. Ini bertiga, posisi duduknya beda dengan tadi yang 3 penolong seperti ini. Tapi kita seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Ini ibaratnya korbannya. Kita jangkau korbannya dari jauh. Ya, kita jangkau korbannya dari jauh, kita miringkan gini. Lep mendekat kita. Ya, kan ada 4 penolong nih. Kita menggunakan alat berarti ada berapa penolong? 4 penolong. Ya, sampai sini dulu clear ya. Ya. Untuk penolong yang keempat, tugasnya ini misalnya posisinya seperti tadi ya, miring tadi korbannya. Penolong keempat ini mendekatkan alatnya, taruh di bawahnya sedekat mungkin dengan korbannya, kita miringkan, ditempel pada punggung korbannya, terus dihitung 1, 2, 3, kita gelebakan gini. Ya, kayak seolah-olah korbannya dicutik berarti ya, dicutik. Nanti yang penolong ketiga membantu menyesuaikan. Gitu. Jadi yang penting adalah struktur dari tulangnya belakang itu tidak bergoyang atau bergeser, kayak gitu. Ya, oke, clear? Clear. Nah, sekarang coba diperhatikan korbannya siapa, penolongnya berarti 4 sekarang. Ini dulu, nanti yang scope nanti tak cari beda lagi. Ayo, tak cari, tak ambilin scope dulu.
Enggak usah diangkat. Taruh aja cuma dimiringkan. Nah, ini taruh ini, lah. Pegang dari bawah korbannya. Korbannya dari bawah. Penolong pegang korban dari bawah. Nah, sambil diangkat. Udah siap. Tangan satu aja enggak apa-apa, tangan satu. Yang satunya masih ngerangkul enggak apa-apa. Nah. Udah? 1, 2, 3. Ini dengan. Enggak usah diangkat, cuma digeser aja. Nah. Mohon maaf, gini ya. Pegang kaki enggak apa-apa ya. Kalau posisinya belum sejajar, kita kalau yang sudah biasanya tarik bajunya ya. Maaf ya. Biasanya nariknya kayak gini. Kita menyesuaikan. Kita tarik gini, kita naikkan lagi. Ini tidak akan merubah posisi tulangnya, tapi bisa menata posisi korbannya supaya lurus. Misalnya posisinya merek kayak gini nih, kita tarik dulu, kita naikkan lagi, merah itu ya, kayak gitu ya. Baru kita pasang head stabilizernya, itu ambil. Sulingnya sudah. Sulingnya apa? Copot. Nah, ini ada 2 bidang ya. Pertama ini bidang datar, yang ini bidang miring. Untuk bagian dalam itu yang dipakai bidang datar. Ya. Terus sabuknya mana tadi? Iya, kurang naik. Berarti kurang naik. Coba dinaikin lagi. Kalau enggak harus dari kaki. Enggak harus dari kaki, tapi dari baju, ya. Cara megangnya jangan dicengkiwing kalau di baju, tapi pegangnya di gini, di balik gimana? Gini, ini kayak gini, diginiin. Nah, yang di bahu. Praktek demo ya. Amin sih. Turun lagi aja. Turunin. Nah, dari tadi memang nggak mau pegang, Pak. Nah, ini tarik gini. Ini tangan, ini nyepet kepala. Nah, Kakinya ancatan ini ya. Kayak gini. Ya. Jadi kalau kakinya nggak kita tahan di alatnya, bisa blosot lagi, kayak gitu ya. Coba, dicoba dulu. Jangan nongkrong. Itu udah apa-apa, pakai dengkul udah apa-apa. Enggak, udah betul udah bisa udah apa-apa. Yang penting Dengkulmu malah naik. Yuk. Ya, menyesuaikan, ya kayak gitu ya. Ya, pasang. Yang lubangnya itu untuk telinganya, ya. Nanti misalnya kalaupun ada perdarahan atau apa yang keluar itu bisa kepantau dari lubangnya. Ini posisi sapunya, ini posisi di dahi dan dagu. Pasang dulu ini. Pasang dulu. Tarik, dikenceng nggak apa-apa. Ya. Nah, seperti ini. Ya biasanya ini ditambah lagi sabuk pengaman. Kalau di lapangan pakainya webbing, ya. Baru nanti kita biasanya dimasukkan lagi ke basket, namanya basket stretcher. Ini PMI baru beli, belum datang, baru pengadaan, ya, belum datang. Ini dimasukkan ke basket, baru kita evakuasi. Kalau cuma pakai LSB, ini biasanya khawatirnya korbannya bisa
jatuh. Soalnya apa? Bidangnya nggak terlalu lebar, apalagi bidangnya juga datar kayak gitu ya. Yuk langsung diangkat dua-dua. Nah, ngangkatnya diambil bagian sini. Nah, sini. Ya. Sama. Ya, situ enggak apa-apa. Ya, pegang situ enggak apa-apa. Sadar ya ini. Ini sadar banyak. Untuk ngangkatnya, kita ngangkatnya posisinya seperti ini dulu, ya. Ini misalnya korbannya masih hidup. Ini yang berarti yang ini mau jalan ke arah sana ya. Berarti posisi korbannya masih hidup. Berarti yang kecil di kaki. Udah sesuai? Ya. Ngangkatnya dihitung. 1, bentar jangan diangkat dulu ya. Posisinya kaki jangan itu diangkat 1. Ya. Posisi siap. 1, 2, 3 jangan diangkat ya. 1, 2, 3 berdiri. Baru kita muter menyesuaikan. Kayak gitu ya. Sekarang kalau dulu itu ngangkatnya kita seperti ini. Ya, kita langsung ngangkat berdiri. Ternyata setelah beberapa referensi yang terbaru, kenapa kok harus kita berhadapan? Biar kita itu semua siap. Belum tentu kalau posisi seperti ini, yang depan itu siap. Nggak tahu, gitu ya. Oke, lanjut. Respon itu. Yuk, ya. Yuk. Yang atas dulu. Kepala dulu. Ya. Hadapnya. Jalannya baru menghadap ke depan. Kalau mau jalan baru hadap ke depan. Pergi dulu, hadap depan. Pegang depan. Ini. Tangan 2, kalau udah kuat tangan 2. Nah, kalau udah kuat tangan 2. Sama. Nah. Kalau udah kuat tangan 2 ya. Hadapnya tetap depan. Gitu, baru jalan. Ya. Cuma perbedaannya cuma ngangkatnya. Posisi jalannya nggak usah miring kayak gini. Tetap jalannya hadap depan. Oke, coba jalan. Ya, putar langsung. Putar sana. Putar sana, turunin sana aja. Ya, masih korbannya enak, nggak usah ngangkat korbannya. Kita tinggal sesuaikan tingginya korbannya, baru kita belah tandunya, kita skopkan dari bawah. Ini ada untuk mengukur tingginya. Kalau misalnya segini sudah cukup, tidak apa-apa. Tapi kalau belum cukup, kita bisa panjangkan. Ini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lubang untuk mengukur kepanjangan dari tubuh korbannya. Kita menyesuaikan ya. Ya, kalau sudah sesuai panjangnya, baru kita pasangkan pada korbannya. Coba korbannya mana? Oh ya, juga ini sama. Ini ada bagian yang lebar dan yang kecil. Nah, untuk yang kecil posisinya di kaki. Ya, ini untuk yang atas bagian kepala. Ya, silakan yang jadi korban gantian, enggak apa-apa. Udah, ayo gantian. Sesuaikan nanti. Kekerasan ini. Empat. Gantian. Nanti langsung dinaikkan ke drag bar ya. Sakit kamu? Sakit. Ya, timbangin ngantuk. Udah sesuai panjangnya? Sudah disesuaikan? Tarik aja, tarik dulu. Oh, locknya naikin dulu.
Tambah satu aja enggak apa-apa. Koknya kembaliin. Koknya kembaliin. Bisa masuk. Ya, sekarang diskopkan dari samping-sampingnya. Jangan melewati atasnya bebannya. Apa yang Makanya kurang aja enggak? Kurang berarti itu kena sirai Arafah. Kurang naik ini naikin lagi. Enggak ini naikin lagi. Udah sama aja. Maksudnya ini kurang naik. Ini belum ngelok nih. Nah, yuk diskopkan, dorong sampai ketemu. Dorong terus tidak apa-apa. Disesuaikan ya. Emang ini ada beberapa resiko kecilnya. Pakai skop itu biasanya kecepit di area bawah. Udah sampai keluar yang atas. Sampai keluar. Udah. Coba. Nanti dinaikin. Pegangnya pojok-pojok aja. Ya, kita ancang-ancang 2. Cep, dekatnya gini. Gini loh, lihat gini. Ya. Ini pegangnya gini. Makanya saya nggak mau pegang kalian. Ya. Nah, ini kalau kita mau gendong, itu kalau evakuasi banyak itu butuh cepat ya. Nah, itu gini, kita lebarkan kakinya. Cet. Ini untuk menjaga supaya apa? Keseimbangan bebannya. Ambil gini. Perhatikan. Ini nanti nggak bisa saya ulangi soalnya. Ya. Terus kita masuk sini. Set. Nah, pelan-pelan ini ya. Pegangnya itu jangan sini. Tapi pindah posisi ke di atas si lemas. Punya BPJS ya. Ini pegang, ini kakinya itu semua kita rangkul. Set. Nah, baru diangkat. Set. Baru kita bawa. Ya. Kayak gitu. Itu yang sering kita pakai kayak gitu. Kalau enggak, biasanya kita langsung papa gini. Nah, ini pegang kakinya gini, lemas. Biasanya pegang gini. Nah, baru kita lari. Ya. Oke. Nah. Oke, ini nggak bisa saya ulangi soalnya. Oke? Ya. Wes, makasih ya Rilya. Kita kopi tak beri kok. Evakuasi dan transportasi. Yang namanya transportasi dari Pindad ke tadi sampai nanti masuk ke Belanda, itu caranya harus paling tidak pernah praktekkan gitu ya.
walaupun nanti juga Anda mungkin saat di pelayanan kesehatan akan menerima pasien-pasien rujukan. Iya. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Agus, saya staf dari PMI Bira. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan hari ini karena ini diminta tolong untuk Pak Pus untuk membantu mengajari teknik evakuasi dan pengenalan soal triase. Sudah nggak asing ya soal triase ya? Ya. Hah? Barusan? Barusan. Baik, saya akan mereview lagi ya soal triase ini. Ditanyakan belum riwayat? Nggak usah ya. Ini perawat ya, perawat. Iya, sebenarnya saya juga perawat juga. Ya. Lulusan 2018. Lulusan 2018 ya. Baik, untuk perkenalannya cukup sampai sini aja. Kita coba langsung saya mereview ya, mereview lagi soal selalu saja kalau di luar, ya. Kalau di luar saja. Tapi kalau di rumah punya istri sama anak. Sudah beristri ya, mohon maaf ya. Anak kelas 1 SD di SD Muhammadiyah, istri orang Kendal, perawat juga. Ya, cukup ya. Baik, kita mulai aja ya, nggak usah lama-lama soal masalah biografi, nggak penting juga masalahnya. Baik, triase yang perlu kita ketahui, triase adalah pemilihan korban ya. Kita pilih korban itu kalau korbannya banyak. Sudah kita ketahui semua. Pertama yang menjadi prioritas utama adalah warna merah. Terusan yang kedua kuning. Pertama kuning. Terusan yang ketiga hijau. Yang terakhir atau 0 itu hitam. Tetapi di dalam kondisi kita bicaranya konteks di luar rumah sakit ya. Contohnya di bencana. Kalau di bencana kira-kira kalau ada warna hitam sama merah, kemudian yang diambil dulu yang mana? Merah. Beneran? Udah pernah belum? Belum. Ya, kebanyakan kalau pengalaman tugas saya pernah tugas di Palu sama di Sumatera. Itu kalau ada korban banyak, penolongnya panik, pasti yang diambil adalah warna hijau. Kenapa hijau? Ya. Kenapa hijau? Jangan sepaneng ya, kita relax aja. Ya. Kenapa hijau? Kebanyakan korban dengan warna hijau itu adalah orang yang heboh biasanya, histeris kayak gitu. Itu akan mengganggu atau mengecoh dari penolongnya. Makanya justru malah kebanyakan yang kita tolong adalah warna hijau. Yang kedua adalah warna hitam. Warna hitam dan merah ini hampir sama masalahnya. Ya, warna merah sama hitam itu hampir sama karena apa? Misal contoh dalam kasus henti napas henti jantung, kira-kira korban ini bisa dikatakan mati dan hidup. Kita udah tahu semua ya. Tingkat berapa ini? Dua. Ada ada berapa dua kematian? Nah, ada dua kematian. Apa aja? Kematian klinis sama kematian biologis. Ya itu yang menjadi perbedaan dua kematian. Kalau di kematian klinis ya itu yang bisa kita lakukan itu adalah henti napas henti jantung. Biasanya kalau di lapangan orang yang henti napas henti jantung itu bisa lebih menjadi prioritas pertama. Yang kedua adalah yang menjadi mempermudah ya, untuk mempermudah kita untuk membedakan warna merah, kuning, hijau, dan hitam itu adalah yang gangguan ABC-nya. Tahu ABC? Ya, airway, breathing, sama sirkulasi. Ini kalau korbannya banyak, kita hanya mengetahui ini aja dulu. Kalau tiga ini sudah terganggu, ini masukkan kategori warna merah. Ini untuk mempermudah kita memberikan label ya. Kalau di lapangan kita memberikan label. Ya, sampai sini clear? Nah, kemudian sekarang yang warna kuning kan royoan minta bantuan pastinya ya. Kalau sudah kita pegang tangannya. Berdiri. Nah, tekuk dulu kakinya, tekuk. Serapat pegangan korbannya. Serapat mungkin dengan bokongnya.
Nah, pegang tangannya, mendekat. Ini kakinya injak gini, tahan. Nah, ini tujuannya, kelihatan ya, yang sana kelihatan ya. Sini enggak. Enggak, mendekat aja sini loh. Mendekat sini aja jauh-jauh. Hah? Ya udah biarin Mas. Kalau nanti kita tujuannya menginjak bukan untuk menyakiti tapi untuk mengunci. Ya, beda lagi kalau kita tidak injak, nanti di saat kita tarik ini akan dorot. Ya, tahu dorot ya, tosot. Ya, kita tahan kakinya gini, jangan gini. Pakainya yang bagian ini ya. Ya, enggak luka. Luka malah sakit nanti. Yang sini, yang bagian bagian dalam. Tahan. Kita pegang gini kayak kuda-kuda. Ya. Maju lagi. Kakinya. Nah, maju lagi. Pegang ya, jangan kayak nyekel pacare ya. Ya. Jangan. Pegangnya gini, merantai. Ya Kang. Ya. Kayak romantis bener toh. Pegang, dudukin. Satu, dudukin. Dan nah, duduk dulu. Terus posisinya ini kaki ke belakang. Nah, tarik. Dua tarik, set, mendekat. Blek. Masalahnya kenapa saya nggak mau? Saya udah dengan pelukan. Ya, tikap dulu. Lepas kaki, lepas aja. Nah, tikap dulu, tapi dekat. Ini apa? Jangan ketawa, yang atas kuliah. Yang atas kuliah kan? Nah, jangan berisik, kita sama belajar soalnya. Kalau sudah mendekat, kita bebas. Kita mau misalnya, katakanlah ini tidak ada keluhan apa-apa ya, misalnya cuma lemas saja. Ya, cuma lemas saja. Kita mau gendong atau papa atau dipanggul itu tergantung penolongnya kuat dan tidaknya. Misalnya ini kita mau langsung gendong, ya di papa. Ini repot aku, strateginya gimana ini? Ini di kakinya dibuka, yang korbannya. Dan sana ya.